Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Affinity Designer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana atau tahapan-tahapan awal sebelum menggunakan Affinity Designer dari dasar versi Mas Ogin ya, yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika membuatnya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja seperti biasa ya, kita buka aplikasi Affinity Designer-nya. Oke teman-teman, seperti biasa nanti ketika teman-teman membuka software tersebut, Affinity Designer, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya tampilan menunya. Nah, di sini Affinity Designer akan menampilkan toolbar seperti ini. Nah, di sini tulisannya view sample. View sample ini bisa teman-teman tekan. Nah, di sini fungsinya teman-teman bisa download. Ibaratnya kita bisa download file Affinity Designer-nya. Supaya apa? Jadi supaya teman-teman ada gambaran. Teman-teman mau desain seperti apa, mau membuat seperti apa. Nah, di sini Affinity Designer sudah sangat baik memberikan contoh desain yang sudah jadi. Jadi beberapa style, beberapa model desain yang sudah disediakan dan bisa di-download. Nah, tinggal teman-teman download aja ya kalau teman-teman ingin. Nah, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian digeser aja. Di sini sudah banyak. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini juga Affinity Designer juga menyediakan tutorial. Sebenarnya Affinity Designer sendiri juga udah sangat baik-baik sekali menurut Mas Ogin. Ini pengalaman sejauh Mas Ogin yang sudah Mas Ogin pakai software tersebut ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat tutorial, tetapi sangat disayangkan tutorial tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa bahasa Inggris atau dan sebagainya berminat untuk melihat tutorialnya, tinggal teman-teman tekan ini. Nah, biasanya itu pasti akan diarahkan setelah teman-teman tekan view tutorialsnya, akan diarahkan ke website resminya. Tinggal teman-teman lihat saja tutorial apa yang disediakan oleh Affinity Designer sendiri. Oke, langsung saja. Kemudian ketika kita ingin memulai desain atau memulai membuatnya, kita tekan di sini aja, new document. Oke, kita klik. Nah, nanti akan ada menu tampilan seperti ini. Nah, di sini Mas Ogin coba terangkan ya lebih detailnya supaya teman-teman tahu dan supaya di kedepannya biar mudah dan tidak terjadi apa-apa yang diinginkan, mungkin kesalahan ketika print out atau kesalahan ketika saving ataupun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dunia desainer. Oke. Nah, pertama di sini ada preset ya. Teman-teman bisa pilih format atau ukuran artwork yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin mendesain dengan ukuran A3, A1, A2 dan lain sebagainya. Di sini ada tulisan print. Nah, di tulisan print ini contoh ukuran kertas ya. Jadi print ini adalah contoh ukuran kertas. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin mendesain sesuai ukuran kertas, teman-teman bisa pilih print di sini. Misalnya mau tekan A3, nah tinggal tekan klik. Nah, nanti akan berubah otomatis ukurannya di sini. A4 dan lain sebagainya ya, sudah ada tersedia ukurannya. Kemudian kita klik, kalau kita klik yang press 3D, nah di sini hampir sama juga ya seperti print tadi. Dan yang foto, nah teman-teman tahu sendiri kan kalau foto itu ukuran foto itu apa, ada yang ukuran 3R, 4R. Nah, tinggal teman-teman pilih yang selera sendiri, selera teman-teman ingin yang mana. Nanti di sini akan berubah ukurannya otomatis ketika teman-teman pilih ukuran yang teman-teman inginkan. Ya, biasanya di sini sih ukuran yang foto ini biasanya untuk mendesain foto atau edit foto dan lain sebagainya yang berkaitan tentang foto. Nah, kemudian di sebelah foto di sini ada web. Nah, di web ini dia ukuran website. Nah, ukuran website ya. Jadi website misalnya teman-teman ingin mendesain misalnya desain homepage atau landing page ataupun yang berkaitan tentang desain di suatu website. Nah, teman-teman bisa di ukuran artwork atau ukuran tersebut. Nah, tinggal teman-teman pilih, nanti akan otomatis tergantikan sendiri ya. Nah, di sini ada social media portrait post, ada social media story post, nah dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sampingnya ada tulisan device. Nah, device ini ukuran untuk kayak HP, tablet, tab dan lain sebagainya. Tapi di sini diutamakan yang hanya disediakan hanya untuk
untuk brand-brand iPhone dan iPad lah, karena kan apa ya, karena Affinity Designer ini dia lebih menyediakan untuk produk Apple. Tapi selain itu ada produk Android juga, hanya sedikit ya. Galaxy ini ada dengan Nexus 7 ini. Nah, itu aja. Nah, kemudian di sebelahnya ada arsitektural. Oke. Nah, di sini arsitektural seperti yang teman-teman tahu ya, ukuran arsitek seperti itulah. Oke. Kemudian di bawah sini ada tulisan template. Nah, template ini biasanya kalau teman-teman punya template tersendiri atau ukuran tersendiri yang teman-teman sudah buat, ataupun teman-teman ada download di website mana, oke, tinggal teman-teman tekan aja add folder, nanti dia akan muncul. Nah, teman-teman tekan seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi. Misalnya biasanya teman-teman ingin membuat desain menggunakan ukuran, misalnya ukuran A4 misalnya ya. Nah, tapi sebenarnya sih bebas, misalnya teman-teman mau pakai ukuran apa aja sesuai selera masing-masing ya. Misalnya di sini saya contohkan ukuran 4. Oke. Nah, di sini misalnya teman-teman kurang puas atau kurangnya, tinggal teman-teman ganti di sini. Nah, di sini ada tulisan page width, itulah apa namanya, lebar kerjanya, lebar lembar kerja atau lembar artworknya, page-nya. Nah, di sini page height, tingginya, DPI-nya ya, resolution. Kemudian ini ukuran ininya, page-nya, ada pixel point sesuai teman-teman yang inginkan, selera, tinggal pilih yang sudah disediakan. Kemudian ada orientasinya. Nah, orientasi ini bisa landscape ataupun portrait, tinggal teman-teman tekan mana yang teman-teman inginkan ya. Kemudian di sini ada create artboard. Nah, create artboard ini dia bisa, misalnya teman-teman kalau teman-teman nggak checklist create artboard ini, teman-teman akan mendapatkan satu artboard aja. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bisa tekan checklist, nah dia akan bisa menggunakan atau bisa membuat artboard lebih dari satu. Nah, oke, nanti lebih detailnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, kemudian di color, di sini ada tools color ya, color format, tinggal teman-teman pilih mau RGB atau G atau CMYK dan sebagainya. Kemudian di sini color profile, tinggal teman-teman pilih juga. Kemudian di sini teman-teman terserah mau checklist transparan backgroundnya atau enggak. Oke. Kalau misalnya teman-teman checklist transparan, nanti background artboardnya akan transparan ya. Biasanya ini digunakan ketika teman-teman membuat desain yang ketika di save-nya format outputnya yaitu PNG biasanya. Nah, teman-teman harus checklist ini. Kalau enggak, ketika di save, nah nanti dia nggak akan transparan backgroundnya. Nah, kalau teman-teman checklist, dia akan transparan seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada margin ya, tahu sendiri ya, garis-garis. Kemudian ada gridnya juga ya, sisi kanan, kiri, dan tengah. Nah, setelah itu baru teman-teman kalau sudah siap, sudah selesai dengan pengaturannya, tinggal teman-teman tekan create. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan interface artwork Affinity Designer. Nah, di sini ada toolbar-nya yang sudah disediakan ya. Nah, di sini juga ada layers. Nah, di sini ada layers-nya, nanti kalau teman-teman sudah membuat akan muncul otomatis, membuat objek ataupun line art dan sebagainya, dia akan otomatis ada muncul. Kemudian color seperti biasa, settingan color, warna mungkin seperti apa ya. Kemudian di sini ada effects. Nah, di sini ada effects macam-macam yang sudah disediakan, tinggal teman-teman tekan satu persatu biar tahu apa itu efek-efek yang sudah disediakan. Kemudian di sini ada brush. Nah, di sini juga sudah disediakan macam-macam atau macam-macam brush lah. Nah, biasanya brush ini kalau brush ini dipakai ketika kita menggunakan pen tab biasanya. Nah, setahu Mas Ogin seperti itu, karena kalau kita memakai brush pakai mouse, menurut Mas Ogin kurang enak ya, kurang nyaman. Kalau menurut Mas Ogin seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah terbiasa pakai brush menggunakan mouse juga ada ya, seperti itu ya. Kemudian di sebelahnya ada styles. Nah, styles ini hampir sama dengan effects. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman membuat objek ataupun line art dan sebagainya sudah selesai, nah teman-teman bisa pilih mau style seperti apa, tinggal teman-teman pilih. Nah, di sini sudah ada banyak disediakan oleh Affinity Designer. Kemudian setelahnya ada
text style. Nah, text style ini seperti biasa ya, style gaya huruf yang akan kita buat nantinya ketika kita mendesain ataupun ketika kita membuat tulisan. Nah, di sini ada font atau style-stylenya ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan stok. Nah, stok ini berfungsi, tapi dia berfungsi kalau misalnya teman-teman menggunakan Unsplash. Nah, Unsplash ini kalau teman-teman belum tahu, Unsplash ini sebuah website yang menyediakan foto, vektor dan lain sebagainya lah, hampir sama seperti Fiverr dan Shutterstock. Nah, di sini dia gratis, rata-rata gratis, bisa dipakai untuk komersial lah, rata-ratanya bisa dipakai buat komersial. Setahu Mas Ogin yang sudah pengalaman Mas Ogin terapkan di desain ketika Mas Ogin membuat desain seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian juga teman-teman lihat di sini ada tulisan dokumen setup. Nah, di sini dokumen setupnya ibaratnya dokumen settingan dokumennya apa tadi ya. Nah, tipenya apa, misalnya tadi kita sudah pilih print A4, presetnya, kemudian ininya milimeter dan sebagainya, seperti yang tadi di settingan awal ataupun tahapan awal yang kita setting tersebut. Nah, oke. Kemudian di sini preference. Nah, preference ini teman-teman ibaratnya bisa mengubah apa saja yang teman-teman inginkan. Nah, ibaratnya ini kalau bisa disebut settingan Affinity Designer untuk memudahkan kita dalam menggunakannya. Nah, di sini ada tulisan general, bisa teman-teman lihat sendiri ya, apa saja menu, apa saja tools yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sini language, kalau teman-teman mau mengubah bahasanya juga bisa. Nah, di sini ada bahasa yang sudah disediakan, hanya bahasa tersebut yang bisa diubah. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini ada color. Nah, teman-teman juga bisa rubah. Nah, tapi lebih baik saran Mas Ogin jangan dirubah ya, karena takutnya kenapa-napa. Tapi sebenarnya bisa dirubah default, jadi bawaan kembali sebenarnya. Tapi teman-teman kalau ingin teman-teman membuat settingan colornya seperti apa buat permanen ataupun tidak permanen bisa seperti itu. Nah, kemudian ada performance. Misalnya teman-teman ingin mengatur RAM-nya berapa, kemudian teman-teman ingin mengatur disknya berapa supaya tidak kenapa-napa ketika kita membuat ataupun limit gitu ya. Kemudian ada limitnya berapa ukurannya, kemudian juga quality-nya juga bisa dipilih. Nah, misalnya seperti ini ya, bebas teman-teman. Oke. Nah, misalnya teman-teman renderannya mau pakai apa misalnya ya, juga teman-teman bisa ubah. Nah, kemudian di sini juga bisa dirubah retina renderingnya juga seperti biasa, misalnya mau pakai otomatis, low quality atau high quality. Nah, itu bebas teman-teman. Ibaratnya di sini tools performance ini supaya teman-teman bisa mengatur RAM ataupun internalnya ataupun yang berkaitan dengannya, supaya ketika menggunakan Affinity Designer tidak lambat ataupun tidak nge-lag seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini ada user interface. Nah, teman-teman bisa mengubah backgroundnya, misalnya backgroundnya gray levelnya misalnya kurang gelap ataupun kurang terang, bisa teman-teman geser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di sini juga artbox backgroundnya juga bisa teman-teman geser. Nah, di sini UI juga bisa. Nah, di sini juga bisa temanya. Nah, sekarang kan awal kita pakai Affinity Designer sendiri, ini kita menggunakan tema dark, tema gelapnya lah. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mencoba tema terangnya atau tema lightnya, teman-teman tinggal tekan ini light. Nah, dia akan berubah terang seperti tampilannya, kalau enggak seperti inilah, seperti MacBook. Nah, seperti itu ya, seperti temanya MacBook. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin kembalikan lagi dark, tema gelapnya tinggal tekan kembali darknya tersebut. Nah, seperti ini ya. Oke, nah di sini juga bisa teman-teman ganti ukurannya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian di sini ada fungsi menu tools. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga apa aja yang bisa diganti atau bisa disetting supaya teman-teman mudah.
dalam menggunakan Affinity Designer. Nah, di sini juga ada keyboard shortcut. Nah, ini yang paling sering dimanfaatkan oleh desainer-desainer. Nah, karena kenapa? Karena misalnya teman-teman ingin menggunakan ketika mendesain ataupun apapun supaya mudah, supaya tidak manual kita mencari tombol-tombol di sini, misalnya kita inginkan fungsi tool ini misalnya, kan kita harus manual. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan keyboard shortcut ini. Nah, tinggal teman-teman ubah aja. Nah, di sini bisa pilih desainer, pixel, export. Oke. Nah, misalnya kalau desainer, pilih desainer, misalnya file. Nah, file ini biasanya buat kita save. Nah, save atau print ataupun dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen edit, nah kayak ketika kita buat apa misalnya ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman ganti teks misalnya ya. Bisa teman-teman ganti juga misalnya dan lain sebagainya, misalnya tools. Nah, sering ya. Nah, bisa teman-teman ganti di sini banyak. Tuh, tinggal ganti, teman-teman tinggal tekan aja, misalnya teman-teman mau misalnya pen tool misalnya. Nah, di sini pen tool udah ada P, nah tinggal P. Nah, misalnya teman-teman ingin pakai polygon tool. Nah, di sini tinggal isi aja, misalnya polygon tool huruf apa misalnya kan huruf N. Nah, dia akan huruf N. Nah, seperti ini dia sama. Misalnya kembali lagi, misalnya teman-teman mau polygon tool pakai huruf F. Nah, bisa huruf F. Misalnya huruf K, nah, dan lain sebagainya teman-temannya. Misalnya seperti itu. Oke. Dan kita kembali lagi, kemudian di sini ada miscellaneous. Nah, ini biasanya buat reset atau mengatur ulang file bawaannya lah. Oke, teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah tahapan-tahapan awal atau step by step sebelum teman-teman menggunakan software Affinity Designer, karena software Affinity Designer ini masih awam. Sebenarnya sudah lama, sudah ada dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, tapi kebelakangan ini menjadi sangat sering dibicarakan oleh desainer-desainer karena harganya yang murah, ekonomis, dan dan fiturnya juga banyak lah. Hampir sama seperti Adobe Illustrator, walaupun software tersebut masih banyak kekurangannya, tapi aku yakin suatu saat ya teman-teman akan ada fitur-fitur tambahan. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana atau tahapan-tahapan awal sebelum menggunakan Affinity Designer dari dasar versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini, oke? Supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.